Kanu Maha Suci, Muja Brata, Kanu Maha Sukma, Nu Maha Welas Tur Maha Asih, welasna di alam nyata, asihna di alam rasa, Nu ngurbeng alam, bumi, langit, katut pengesin, mentengkeun kasucian, sir, budi, ciptalan rasa. Malam tumraping api, sakit minum sama. Dahulu kala, ada seorang putri yang rendah hati, cantik, dan dicintai oleh semua orang di kerajaannya. Ia bernama Dayang Sumbi. Karena kecantikan Dayang Sumbi, banyak raja-raja saling berperang untuk mendapatkan hatinya. Setiap harinya, ada saja lamaran-lamaran dari raja-raja tersebut. Lama-kelamaan, Dayang Sumbi pun lelah dan muak menerima lamaran-lamaran tersebut terus-menerus. Karena ia juga tidak ingin menikah dengan para raja-raja yang melamarnya, akhirnya ia memutuskan untuk bicara pada ayahnya, sang Raja Sungging, untuk mengasingkan dirinya ke dalam hutan. Sang ayah pun menyetujuinya, namun Dayang Sumbi harus menerima konsekuensinya sendiri bahwa ia bukan lagi bagian dari kerajaan. Dayang Sumbi pun pergi ke dalam hutan ditemani oleh seekor anjing jantan kerajaan yang bernama Tumang. Beberapa bulan sudah berlalu sejak Dayang Sumbi meninggalkan kerajaannya. Suatu hari, ia sedang menjahit sebuah pakaian di rumah sederhananya di dalam hutan. Tuk, benang jahit milik Dayang Sumbi terjatuh dari meja menjahitnya. Dayang Sumbi lalu terdiam dan melihat benang yang terjatuh itu. Lalu Dayang Sumbi berkata, Aku sangat malas untuk mengambil benang itu. Siapapun yang mengambilkan benang itu untukku, jika dia laki-laki akan aku nikahi, jika dia perempuan, kujadikan saudari. Tiba-tiba, Tumang berlari dan mengambil benang yang jatuh tersebut, lalu memberikannya kepada Dayang Sumbi. Dayang Sumbi terkejut, namun ia tetap akan menikahi Tumang sesuai dengan janji yang ia buat kepada dirinya sendiri. Perilaku Tumang menjadi aneh sesaat. Muncul sebuah kabut di sekitar Tumang. Saat kabut menghilang, rupanya Tumang berubah menjadi seorang pria dan membuat Dayang Sumbi terkejut. Tunggu, apakah keajaiban seperti ini bisa terjadi di dunia ini? Cukup terkejut, sayang. Sesuai dengan perkataanmu, Nona, kau harus menikahiku dan segera menjadi milikku. Keesokan harinya, saat terbangun di pagi hari, ternyata sosok Tumang sudah tidak ada. Ternyata keajaibanmu itu tidak berlangsung lama ya. Walaupun kau kembali ke wujud anjingmu, tapi aku tetaplah istrimu, Tumang. Beberapa bulan berlalu, dan ternyata ia mengandung anak dari Tumang. Dan dari pernikahannya dengan Tumang, ia melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Beberapa tahun kemudian, Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang gemar berburu di hutan. Setiap berburu, ia selalu ditemani oleh Tumang. Namun ia tidak pernah tahu jika Tumang adalah ayah kandungnya. Suatu hari, Dayang Sumbi memberikannya tugas untuk berburu rusa. Sangkuriang pun pergi berburu ditemani oleh si Tumang. Ayo Tumang, kita duduk di sini.
dan menunggu rusa yang lewat. Waktu berlalu dengan cepat. Sudah menjelang sore hari, tapi tidak ada satupun rusa yang lewat. Gimana nih, matahari sudah terbenam, tapi tidak ada satupun rusa yang lewat. Aku tidak ingin mendengarkannya mengomel. Rusak-rusuk. Tiba-tiba muncul seekor babi hutan dari semak-semak. Wah, ada babi hutan rupanya. Tumang, ayo kita kejar dia dan buru dia. Tumang hanya terdiam dan melihat babi hutan tersebut. Tumang menyadari bahwa babi hutan tersebut adalah Celeng Wayung Hyang, dewi yang dihukum menjadi hewan dan menjalani masa hukumannya di bumi, sama seperti dirinya. Dia tidak ingin membunuhnya. Ayo Tumang, kejar dia. Jangan biarkan dia lolos. Sang Kuryang mengancam Tumang dengan mengarahkan anak panahnya kepada Tumang. Namun, ternyata tangan Sang Kuryang licin dan akhirnya ia tidak sengaja melepaskan anak panahnya. Aduh, gimana ini? Hei, Tumang, apakah kau masih hidup? Tumang tergeletak tidak bernafas. Sang Kuryang merasa panik, matahari sudah terbenam, tidak ada lagi hewan yang dapat ia buru. Ia bingung apa yang harus dilakukan. Akhirnya, Sang Kuryang menyembelih Tumang karena ia tidak memiliki pilihan lain. Ia mengambil hati milik Tumang dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Sang Kuryang langsung memberi hati tersebut kepada Dayang Sumbi. Terima kasih anakku. Tapi di mana Tumang? Entahlah, dia sepertinya masih mencari sesuatu di dalam hutan. Baiklah jika begitu. Seharusnya dia akan pulang besok. Dayang Sumbi menerima hati yang diberikan oleh Sang Kuryang. Akhirnya, itu adalah hati rusa hasil buruan anaknya. Ia tidak tahu bahwa itu adalah hati milik Tumang. Malamnya, Dayang Sumbi pun memasak hati tersebut. Dan akhirnya, ia menyadari ada yang sedikit janggal dari hati rusa itu. Apakah ini benar-benar hati rusa? Entah kenapa bentuknya sedikit berbeda dari biasanya. Tapi Dayang Sumbi pun tetap memasaknya, karena ia tidak terlalu memikirkannya. Setelah selesai dimasak, Dayang Sumbi pun mencicipinya. Akhirnya sudah matang. Aku akan mencobanya. Aku sudah sering memakan hati rusa, namun rasanya kali ini benar berbeda. Dayang Sumbi merasa curiga dan berpikir. Akhirnya ia sadar yang ia masak bukanlah hati rusa. Tetapi ia tidak tahu pasti hati apa yang ia masak itu. Namun ia memiliki firasat yang tidak enak. Dayang Sumbi segera berbicara dengan Sang Kuryang. Sang Kuryang, ibu akan bertanya, hati hasil buruanmu itu hati hewan apa? Sang Kuryang ragu untuk menjawab dan hanya terdiam. Sang Kuryang, jawab pertanyaan ibu. Ya, ini hati Tumang. Seharian ini tidak ada hewan yang berkeliaran di hutan. Aku juga tidak punya pilihan lain. Apa? Bagaimana bisa kamu membunuh Tumang, Sang Kuryang? Lagi pula, apa yang salah? Dia hanyalah seekor anjing peliharaan. Dayang Sumbi sangat amat marah besar. Tak, ia memukul Sang Kuryang dengan sendok nasi yang ia pegang. Kenapa ibu harus memukulku? Dia hanyalah seekor anjing. Kenapa ibu perlu semarah itu? Dayang Sumbi hanya terdiam. Ia tidak dapat berkata-kata. Sang Kuryang yang merasa kecewa dengan Dayang Sumbi akhirnya lari ke dalam hutan dan meninggalkan rumah tersebut. Sang Kuryang terheran, mengapa Dayang Sumbi perlu semarah itu hanya karena seekor anjing? Karena bagi Sang Kuryang yang tidak tahu kebenaran bahwa Tumang adalah ayahnya, Sang Kuryang hanya menganggap Tumang sebagai peliharaan anjing biasa. Setelah ditinggal Sang Kuryang, Dayang Sumbi pergi bertapa untuk memohon ampun kepada dewa atas kesalahannya. Oh dewa, tolonglah ampuni kesalahanku.
Aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, Dewa. Tiba-tiba ada seseorang perempuan cantik yang menghampirinya. Hai manusia yang malang, tentu saja aku akan maafkanmu. Dan aku akan memberi hadiah kecil untukmu manusia. Tiba-tiba perempuan cantik tersebut mengucapkan kalimat-kalimat mantra yang tidak dapat Dayang Sumbi pahami. Akulah sang dewa yang mengampuni perbuatanmu. Ini adalah sedikit hadiah kecil untukmu. Kau akan selalu tampak awet muda dan cantik manusia. Oh, terima kasih wahai Dewa. Dewa tersebut hanya tersenyum dan tiba-tiba menghilang. Dewa memaafkan dan memberinya kecantikan yang abadi, sehingga wajah Dayang Sumbi tidak terlihat menua. Beberapa tahun kemudian, Sang Kuryang tumbuh menjadi sosok yang gagah perkasa. Parasnya yang tampan membuat ia diminati banyak gadis dan wanita. Di siang hari, Sang Kuryang memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya. Di perjalanan, ia tidak sengaja melihat sosok cantik rupawan yang sedang menyapu. Sang Kuryang pun menghampirinya. Sebuah anugerah bisa bertemu seorang wanita cantik paripurna sepertimu. Siapa nama wanita cantik di depanku ini? Siapa kau? Maafkan atas ketidaksopananku. Bagaimana bisa aku langsung menanyakan namamu tanpa mengenalkan diri terlebih dahulu? Sebelumnya, perkenalkan, aku Wistara yang gagah dan perkasa. Aku berasal dari desa sebelah. Sayangnya, Sang Kuryang tidak memperkenalkan nama aslinya kepada Dayang Sumbi. Hahaha, siapa sangka pria sepertimu ternyata banyak bicara. Karena kita baru bertemu, aku akan menghiraukan perlakuanmu sebelumnya. Salam kenal, Wistara. Aku Arka Dewi. Nama yang indah seperti pemiliknya. Sedang apa wanita cantik sepertimu berada di hutan lebat seperti ini? Aku bertempat tinggal di sekitar sini. Kau tinggal seorang diri? Dayang Sumbi mengangguk. Mereka terus melanjutkan percakapan sampai perasaan tumbuh di keduanya. Hari demi hari berlalu. Mereka semakin dekat dan memutuskan untuk menikah. Sebelum menikah, Sang Kuryang berniat untuk pergi berburu. Dayang Sumbi membantu Sang Kuryang untuk memasangkan ikat kepala. Di waktu yang bersamaan, Dayang Sumbi melihat sebuah luka yang ada di kepala Sang Kuryang. Wistara, apa ini? Dari mana kau mendapatkan luka ini? Aku mendapatkan luka ini saat kecil. Ibuku memukulku dengan sendok nasinya. Dayang Sumbi pun terkejut. Ia menjauh dan menatap Sang Kuryang bingung. Jangan bilang kau adalah Sang Kuryang. Sang Kuryang menatap tajam. Dari mana kau tahu nama asliku? Aku adalah ibumu, Sang Kuryang. Aku adalah Dayang Sumbi. Apa? Jadi kau adalah ibu? Ya, jadi kita tidak bisa menikah. Tidak. Pernikahan ini akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Apa kau gila? Aku tidak mau. Kau kira aku peduli? Kita akan tetap menikah. Melihat keras kepala anaknya, Dayang Sumbi mencoba sabar. Ia lalu berpikir keras untuk mengulur waktu sebelum ia kabur dari Sang Kuryang. Baiklah, aku akan terima. Tapi aku akan memberikan syarat. Kau harus membangun bendungan di Sungai Citarum dan membangun sebuah kapal yang sangat besar. Tapi waktumu hanya 1 malam. Sang Kuryang berpikir sejenak dan mengangguk paham. Sang Kuryang menyanggupi permintaan Dayang Sumbi. Ia berpikir dia bisa menyelesaikan semua permintaan Dayang Sumbi dengan kesaktian yang ia miliki. Sang Kuryang meminta bantuan para makhluk halus untuk menyelesaikan semuanya. Di tengah proses, Dayang Sumbi yang melihat bahwa Sang Kuryang hampir menyelesaikan semua, kembali berdoa kepada dewa untuk meminta pertolongan. Dayang Sumbi pun menebar kain putih dan membangunkan ayam jantan untuk berkokok. Karena hal yang dilakukan Dayang Sumbi membuat para makhluk halus segera pergi, karena mengira hari sudah pagi. Apa? Kemana kalian akan pergi? Tunggu, ini belum selesai.
Merasa dicurangi, Sang Kuryang sangat marah dan frustasi karena merasa semua hal yang ia lakukan sia-sia. Sang Kuryang dengan sangat marah menendang kapal besar yang ia buat sehingga jatuh telungkup. Kapal itu lalu berubah menjadi gunung yang bernama Tangkuban Perahu. Aku harus segera pergi dari sini. Karena merasa takut dengan amarah Sang Kuryang, Dayang Sumbi pun berlari menyelamatkan diri ke arah Gunung Putri. Sang Kuryang berteriak marah karena ia tidak dapat menemukan Dayang Sumbi dimanapun. Dengan merasa sakit hati yang amat besar, ia pun menghilang ke alam gaib.